Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Justice High. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan gadis bernama Ceyang yang tidak akan pernah bisa digertak oleh siapapun. Ia sedang berjalan di halaman sekolahnya dan dicemooh oleh teman-teman sekelasnya. Ternyata Ceyang dikeluarkan dari sekolah karena terlibat dalam perkelahian dengan sekelompok siswa dan melukai mereka hingga babak belur. Setelah Ceyang diusir dari sekolahnya yang dulu, ayah Ceyang bernama Dongpyo membawanya ke sekolah baru untuk didaftarkan. Saat wali kelas mengetahui jika Ceyang dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena perilaku buruk, ia mendesak Ceyang agar mengendalikan amarahnya atau ia akan dikeluarkan dari sekolah lagi. Beberapa saat setelah meninggalkan ruang guru, ayahnya memperingatkan Ceyang untuk mengabaikan para pembuli daripada harus menghadapi mereka. Ia kemudian meminta Ceyang agar menunggunya lalu bergegas pergi ke kamar kecil. Ketika Ceyang sedang menunggu ayahnya, ia melihat sekelompok siswa sedang membuli seorang siswa culun bernama Jong. Mereka menuduh Jong tidak membantu mereka dalam ujian dan mulai memukulinya dengan brutal. Jong menjawab ia tidak mau membiarkan mereka curang untuk menjaga ujian tetap adil bagi siswa lain yang belajar sungguh-sungguh. Pada awalnya Ceyang mengabaikan intimidasi tersebut, tetapi ketika ia menyadari bahwa Jong benar, ia memutuskan untuk merekam kejadian itu. Sayangnya aksi Ceyang diketahui oleh mereka, lalu mereka meminta Ceyang untuk menyerahkan ponselnya, namun Ceyang tidak mau, sehingga para pembuli mulai menyerang Ceyang. Tetapi dengan mudah Ceyang mengalahkan mereka semua. Sementara itu Jong terkejut melihat seorang gadis yang begitu berani dengan mudah menaklukkan para pengganggu. Di hari berikutnya Ceyang diperkenalkan sebagai murid baru di sekolah. Ternyata Jong beserta geng para pengganggu berada di kelas yang sama. Jong merasa begitu senang, sebaliknya para pengganggu merasa ketakutan melihat Ceyang. Sepulang sekolah Jong mendekati Ceyang untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan dirinya. Tetapi Ceyang meminta Jong agar menjauhi dirinya. Di malam hari, dua orang pemabuk makan di kedai Ibu Jong dan menolak untuk membayar makanan mereka. Saat Ibu Jong meminta mereka agar membayar, mereka malah mendorongnya. Jong mencoba menghadapi mereka, ia bertindak seolah pria kuat, tetapi mereka dengan mudah memukulinya lalu pergi dari sana. Di lorong sekolah saat Ceyang berjalan menuju kelasnya, cewek pemimpin geng bernama Sena menghentikan Ceyang. Ia mendesak Ceyang agar menyerahkan ponselnya. Ceyang mengingatkan bahwa meminta paksa ponsel orang lain adalah sebuah pelanggaran privasi. Ceyang mencoba untuk pergi, tapi Sena menyerangnya hingga akhirnya Ceyang memukul Sena. Teman-teman Sena yang ketakutan segera kabur, sementara Sena yang merasa malu juga segera pergi dari sana. Pada saat yang sama Jong melihat semua kejadian tersebut hingga membuatnya sangat terkesan pada Ceyang. Setelah sekolah usai, Jong kembali mendekati Ceyang. Ia memintanya untuk mengajarinya karate. Pada awalnya Ceyang menolak, tetapi ketika Jong mengatakan bahwa ia ingin belajar karate untuk melindungi ibunya, Ceyang pun setuju. Ia lalu membawa Jong pada pusat pelatihan karate yang dimiliki ayahnya. Sena berada di ruangan OSIS. Ia sedang berbicara dengan salah satu anggota dewan bernama Hesung, di mana Sena menyukainya secara diam-diam. Sena mengeluh tentang Ceyang dan menyarankan Hesung mengambil tindakan terhadapnya karena menurutnya Ceyang tidak menghormati senior. Mendengar hal itu, Jin Hyuk, presiden dari dewan siswa, setuju untuk menghukum Ceyang. Di sisi lain, setelah pulang sekolah, Jong berada di tempat pelatihan karate pertamanya. Jong diajari untuk berlatih split hingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di antara kedua pahanya. Keesokan harinya Ceyang diminta untuk datang menemui dewan siswa, di mana Sena, Hesung serta Jin Hyuk akan menunggunya. Jin Hyuk bertanya tentang perkelahiannya dengan siswa lain dan Ceyang menjawab jika ia hanya membela Jong dari intimidasi. Setelah mengetahui bahwa grup Sena lah yang membuat keributan, Hesung mempersilahkan Ceyang pergi hingga membuat Sena serta Jin Hyuk marah.
Di malam hari, Haesung, Jin Hyuk, Sena, serta beberapa siswa lainnya berada di sebuah restoran sebagai perayaan untuk kembalinya teman mereka bernama Kang Sik. Ia adalah siswa yang diskor dari sekolah karena sering mengintimidasi siswa lain. Semua orang menikmati pesta itu, sementara Haesung merasa tidak nyaman duduk di antara mereka. Saat Haesung dan Jin Hyuk berada di luar, Jin Hyuk mengatakan ia akan bergabung dengan sekelompok geng, namun Haesung tidak setuju dengan keputusan Jin Hyuk yang meminta Jin Hyuk agar tidak melanjutkannya. Jin Hyuk menjawab bahwa ia sudah bertemu dengan pemimpin geng dan sekarang ia hanya perlu membayar biaya masuk untuk menjadi anggota geng tersebut. Keesokan harinya, pemimpin geng bernama Sang Jin tiba di tempat dewan siswa untuk bertemu Jin Hyuk. Selama pertemuan, Sang Jin mendesak Jin Hyuk agar segera membayar uang masuk dan juga memberitahu daftar hak istimewa yang bisa ia miliki setelah menjadi anggota. Namun saat Sang Jin bertemu Haesung, ia berkata bahwa Haesung dapat bergabung dengan geng mereka tanpa harus membayar biaya apapun. Hal ini karena Haesung jago dalam bertarung, dan inilah alasan mengapa Sang Jin ingin Haesung masuk ke dalam geng mereka. Meskipun begitu, Haesung menolak tawaran itu dan ia pun pergi dari sana. Sementara itu, Jin Hyuk mengamuk karena tidak bisa mengumpulkan uang yang dibutuhkan. Ia lalu memerintahkan Kang Sik untuk membawa Jong ke tempat dewan siswa. Lalu anak buah suruhan Jin Hyuk mendekati Jong dan mulai mengintimidasi Jong. Tidak lama berselang, Haesung datang yang meminta agar para pengganggu meninggalkan Jong. Melihat Haesung ikut campur, Kang Sik pun memukuli Haesung. Untungnya Chae-yang muncul. Chae-yang lalu meraih tangan Jong, namun Kang Sik malah menyerangnya, tetapi dengan mudah Chae-yang mengalahkan Kang Sik. Gerakan karate Chae-yang membuat Haesung terpesona. Ia pun langsung jatuh hati pada Chae-yang. Setelah pertarungan usai, Haesung meminta Jong untuk membawanya ke tempat pelatihan karate bersamanya. Haesung juga ikut bergabung dengan pelatihan karate di tempat ayah Chae-yang dan memutuskan belajar gerakan defensif saja. Tujuan Jong ingin belajar karate untuk melindungi ibunya, sementara Haesung bertujuan ingin lebih dekat dengan Chae-yang. Namun Chae-yang tidak menyukai Haesung karena baginya Haesung juga bagian dari kelompok pembuli. Mengetahui hal itu, Haesung mengklarifikasi bahwa ia telah meninggalkan geng pembuli dan ingin merubah dirinya menjadi lebih baik. Di hari berikutnya, Sang Jin menelpon Jin Hyuk dan menekannya agar membayar biaya masuk keanggotaan geng sesegera mungkin. Tanpa memiliki sumber uang, Jin Hyuk kembali memerintahkan Kang Sik untuk memalak para siswa agar menyerahkan sejumlah uang berkedok sebagai penghargaan kepada dewan siswa. Mereka pun segera menjalankan perintah Jin Hyuk, dan pada saat mereka mengancam seorang siswa di toilet, Jong memperhatikan mereka. Ia memutuskan akan menghadapi mereka. Ia mencoba sebaik mungkin melawan para pembuli, tetapi karena belum menguasai karate yang cukup, maka ia gagal dan malah dipukuli hingga babak belur. Di sore hari, Jong yang sedih serta kesal mengunjungi ayah Chae-yang, lalu menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi padanya di sekolah. Ia kemudian meminta ayah Chae-yang untuk mengajarinya beberapa gerakan bertarung dalam karate. Melihat keseriusan Jong untuk belajar, ia memberinya tugas pertama, yaitu memukul tumpukan kayu ribuan kali dengan tinjunya. Ketika Jong melakukan serangan pertamanya, Chae-yang serta Haesung juga tiba. Mereka pun bergabung dalam sesi tersebut. Mereka bertiga berlatih serius dan membantu satu sama lain dalam latihan itu. Beberapa hari kemudian, ayah Chae-yang harus keluar kota untuk sebuah pekerjaan. Ia pun meminta mereka bertiga agar berlatih bersama. Setelah ayahnya pergi, Haesung mengajak mereka pergi keluar untuk bersenang-senang. Ia juga mengatakan bahwa ia memiliki 3 tiket bioskop dan mengajak mereka menonton bersama. Pada awalnya Chae-yang menolak ajakan itu, tetapi saat Jong memintanya tanpa ragu, Chae-yang pun setuju. Kemudian mereka bertiga pergi ke bioskop dan setelah itu Jong membawa mereka ke kedai milik ibunya. Ibu Jong begitu senang melihat akhirnya Jong memiliki teman. Ia berterima kasih pada Chae-yang dan Haesung mau menjadi teman Jong. Lalu Haesung dan Chae-yang pulang ke rumah. Dalam perjalanan mereka berhenti di supermarket untuk membeli minuman. Chae-yang lalu bertanya tentang masa lalu Haesung dan mengapa Haesung ingin merubah dirinya. Haesung menjawab bahwa ia dibesarkan di lingkungan toksik, di mana guru tinjunya sering melecehkan dirinya. Ia mengungkapkan bahwa ia selalu berada di lingkungan buruk dan ia ingin keluar dari lingkaran tersebut serta membawa hidupnya pada jalur yang lebih baik.
Mendengar perkataan Haesung, Chae-young meyakinkan bahwa ia akan membantu Haesung melalui proses itu. Di hari berikutnya Haesung bertemu dengan Jin Hyuk. Ia memberitahunya bahwa ia akhirnya telah membayar biaya masuk geng dan sekarang telah resmi menjadi anggota geng. Ia juga menyatakan bahwa geng sekarang akan memiliki kontrol penuh atas seluruh sekolah dan para siswa. Mendengar hal itu, Haesung meminta Jin Hyuk tidak melakukannya, tapi Jin Hyuk tidak peduli. Ia bahkan menegaskan akan menyakiti Chae-young. Perkataan Jin Hyuk membuat Haesung marah, sehingga keduanya terlibat dalam perkelahian. Haesung berhasil mengalahkan Jin Hyuk. Ia mempermalukan Jin Hyuk lalu meninggalkannya. Kemudian Jin Hyuk yang putus asa mendekati Sena. Ia memintanya untuk meracuni Chae-young. Sebagai imbalan, Jin Hyuk berjanji akan membantu Sena agar bisa lebih dekat dengan Haesung. Beberapa saat kemudian Sena mengirim pesan pada Chae-young. Ia memintanya datang ke tempat dewan siswa. Saat Chae-young tiba di sana, Sena meminta maaf atas semua masalah yang telah ia lakukan dan menawarinya minuman yang sudah dicampur racun. Lalu Sena bertanya tentang hubungan Chae-young dengan Haesung. Chae-young menjawab bahwa ia tidak tertarik pada Haesung dan Haesung hanyalah murid di pelatihan karate ayahnya. Mendengar pernyataan Chae-young, Sena menyadari bahwa ia telah salah paham pada Chae-young. Ia pun lalu menumpahkan minuman racun tepat waktu sebelum Chae-young meminumnya. Tidak lama berselang, Jin Hyuk memasuki ruangan bersama Kang Sik. Ia menampar Sena karena tidak melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Kang Sik lalu memiting leher Chae-young hingga membuatnya sulit bertahan bahkan untuk bergerak. Sementara itu, Jong tidak sengaja mendengar teman sekelasnya membicarakan Chae-young yang ditangkap oleh Jin Hyuk beserta anak buahnya. Ia kemudian segera menemui Haesung dan memberitahu tentang situasi yang terjadi. Haesung lalu menelpon Jin Hyuk dan Jin Hyuk menegaskan jika ia menangkap Chae-young. Ia meminta Haesung serta Jong agar datang ke gimnasium sekolah jika mereka ingin menyelamatkan Chae-young. Tanpa membuang waktu, keduanya bergegas pergi ke gimnasium. Di sana mereka dikelilingi oleh Kang Sik beserta gengnya. Karena keduanya telah berlatih karate, mereka berhasil mengalahkan para anggota geng. Setelah itu mereka menuju ke ruang OSIS untuk menyelamatkan Chae-young. Di dalam ruangan OSIS, Chae-young terlihat diikat kursi. Saat Jong dan Haesung memasuki ruangan, Jin Hyuk mengancam akan menghabisi Chae-young jika mereka berani melangkah atau mencoba menghubungi polisi. Ia kemudian meminta Haesung untuk berlutut di depannya dan mulai menendangnya berulang kali. Melihat temannya dipukuli dengan brutal, Jong mendaratkan pukulan keras pada Jin Hyuk sehingga mengalihkan perhatian Jin Hyuk. Meski sudah dilatih keras, kekuatan Jong belum setara dengan pertarungan Jin Hyuk hingga ia pun dipukuli habis-habisan. Saat itu ikatan Chae-young berhasil dilepaskan oleh Haesung, lalu Chae-young pun segera bertarung dengan Jin Hyuk. Chae-young yang jago karate dengan mudah mengalahkan Jin Hyuk hingga tersungkur. Beberapa hari telah berlalu, terlihat pusat pelatihan karate ayah Chae-young dipenuhi oleh siswa baru yang mendaftar, khususnya para gadis yang ingin belajar bela diri. Ayah Chae-young pun begitu bersemangat mengajari para anggota baru, sementara Chae-young dan Jong menunggu giliran mereka untuk berlatih. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.